Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Usman. Saya Muhammad Izhak Faransyah. Kami akan membahas mengenai penambahan bahan kimia obat phenylbutazone pada obat tradisional. Ya, kita mulai dari obat. Apa itu obat? Obat merupakan semua zat baik, kimiawi, nabati, dan hewani yang dalam dosis layak dapat meringankan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit dan juga gejalanya. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan berupa hewani, tumbuhan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk tujuan pengobatan. Nah, sekarang kita akan membahas obat phenylbutazone. Phenylbutazone itu sendiri merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksiggenase dan pembentukan mediator nyeri seperti prostaglandin. Nah, dan juga phenylbutazone ini digunakan sebagai obat untuk rheumatoid arthritis sejak tahun 1949. Bagi kalian yang nggak tahu, rheumatoid arthritis itu adalah peradangan sendi yang diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Nah, untuk profil farmakokinetika phenylbutazone, obat ini diserap dengan baik dari saluran cerna dan terdistribusi dalam jaringan tubuh dan penyikatan protein 98%. Kemudian dimetabolisme melalui hati dan menjadi oksifenbutazone dan hidroksifenbutazone dengan waktu puncak plasma 30-60 menit. Nah, phenylbutazone mengalami hidroksilasi pada posisi para sehingga menghasilkan metabolit oksifenbutazone yang aktif sebagai anti radang. Nah, tujuan dari metabolisme itu sendiri yaitu mengubah sifat obat yang non-polar menjadi polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, kemudian diekskresi melalui urin. Khasiat anti radang dari phenylbutazone lebih kuat dibanding aksi analgesiknya, sehingga kadangkala phenylbutazone dibubuhkan secara ilegal tanpa dicantumkan dalam etiket pada produk dari pabrik-pabrik kecil asing seperti di Hong Kong. Atau seringkali minuman tonik dengan ginseng untuk keadaan letih, lesu, nyeri otot, dan perasaan lemah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Berdasarkan hasil penyisiran BPOM pada tahun 2015, telah ditemukan 54 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, yang dimana 47 diantaranya tidak memiliki nomor izin edar. Bahan kimia tersebut mayoritas adalah penghilang rasa sakit dan antirematik seperti paracetamol dan juga phenylbutazone. Penggunaan bahan kimia obat yang masuk ke dalam tubuh harus tertentu jumlahnya, tercantum jelas dalam kemasan dan dalam penguasaan dokter, karena dapat mengakibatkan adanya interaksi negatif apabila pengonsumsiannya dalam jumlah yang banyak dan akan sangat berbahaya apabila ternyata konsumen sedang mengonsumsinya dengan obat lain. Misalkan, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat phenylbutazone dikonsumsi secara bersamaan dengan phenytoin dan warfarin, maka dapat mengurangi metabolisme dari warfarin dan phenytoin itu sendiri. Dan apabila dikonsumsi bersamaan dengan methotrexate, maka dapat mengurangi ekskresi dari obat methotrexate itu sendiri. Phenylbutazone memiliki aktivitas anti radang yang kuat sehingga efektif dalam pengobatan antirematik dan gout akut. Phenylbutazone dapat menyebabkan pendarahan pada lambung. Jika obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat phenylbutazone dikonsumsi dalam jangka panjang, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada hati dan ginjal. Nah, itu tadi pembahasan dari kami mengenai penambahan bahan kimia obat phenylbutazone pada obat tradisional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.